Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Hendro Susanto. Salam breeding Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara mempersiapkan pakan dalam berternak breeding kambing pedaging di waktu musim kemarau. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh peternak breeding ataupun peternak pemula. Yang pertama, Anda harus bisa memprediksi kapan biasanya datang musim kemarau di daerah Anda. Memang, untuk saat ini agak teramat sulit untuk memprediksi cuaca. Tetapi, sebagai peternak breeding kambing, kita harus memiliki patokan di mana musim kemarau itu akan tiba. Seperti yang menjadi patokan di daerah kami, datangnya musim kemarau itu biasanya pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Bahkan sampai ke bulan September. Hal ini bertujuan agar kita bisa mempersiapkan sejak dini bahan-bahan penunjang pembuatan pakan di saat musim kemarau. Seperti yang ada di peternakan kami, bahan-bahan yang kami siapkan untuk menghadapi musim kemarau seperti bungkil sawit, bungkil kopra, dan bungkil kedelai. Yang kedua, peternak harus memahami juga ketersediaan pakan hijauan di sekitar daerah Anda. Seperti yang telah pernah saya jelaskan dalam video saya tentang pakan hijauan yang terdiri dari hijauan sebagai penambah serat dan pakan hijauan sebagai penambah protein yang terdapat dalam tumbuhan-tumbuhan legium. Dalam hal ini, peternak pemula harus memperhatikan penurunan jumlah ketersediaan bahan-bahan pakan hijauan tersebut saat memasuki musim kemarau. Hal ini bertujuan agar peternak dapat mengatur komposisi pakan dan jumlah penyediaannya kepada ternak secara tepat dan murah. Saya contohkan hasil pengamatan jumlah penurunan hijauan di musim kemarau di daerah sekitaran peternakan milik kami. Pada awal datangnya musim kemarau itu di sekitar bulan Juni. Saat di bulan itu, ketersediaan rumput itu akan berkurang sekitar 20 sampai dengan 30%. Dan ketersediaan tanaman legium itu masih stabil dalam arti masih bisa mencukupi untuk pakan harian di peternakan milik kami. Berarti pada bulan Juni kami belum merubah untuk komposisi pembuatan pakan kering ataupun ransum. Tetapi kami hanya merubah jumlah bobot pakan yang kami berikan kepada kambing milik kami. Yang biasanya sesuai dengan video saya sebelumnya, dalam 40 kg pakan jadi, itu kami berikan kepada kambing sebanyak 40 ekor kambing dewasa. Tetapi di bulan Juni ini, dalam 40 kg pakan ransum, kami hanya dapat memberikan kisaran 24 sampai dengan 26 ekor kambing dewasa. Kemudian memasuki di bulan Juli. Hasil pengamatan kami di daerah sekitaran kandang milik kami mulai terjadi penurunan ketersediaan pakan hijauan sebagai penambah protein atau tanaman legium yang hanya ketersediaannya kisaran 20%. Untuk mengantisipasinya, kami mulai merubah komposisi pakan ransum di peternakan milik kami. Dengan komposisi onggok 20 kg, kulit singkong 8 kg, jenjet jagung 8 kg, bungkil sawit 3 kg, dan bungkil kopra 1 kg. Selanjutnya, memasuki di bulan Agustus, biasanya pada bulan ini di daerah kami, untuk ketersediaan rumput masih bertahan sekitar 20 sampai dengan 30%. Tetapi berbeda dengan ketersediaan untuk tanaman legium yang sama sekali sangat sulit untuk kami dapatkan. Berarti untuk pakan ransum pada bulan Agustus kami merubah kembali komposisi yang biasa kami lakukan. Seperti onggok 18 kg, kulit singkong 8 kg, jenjet jagung 8 kg, bungkil sawit 3 kg, dan bungkil kopra 3 kg.
Dan yang pasti, akan berubah juga jumlah berat dalam penyajiannya. Di masa ini, dalam 40 kg, kami hanya dapat memberikan sebanyak 19 sampai dengan 20 ekor kambing dewasa dalam sekali penyediaan. Biasanya, hal seperti ini di daerah kami akan berlanjut sampai dengan di bulan September. Terkadang, kami menemukan masalah habisnya stok bungkil kopra ataupun bungkil sawit yang terdapat di kandang milik kami. Di saat seperti ini, kami dapat menggantikannya dengan tepung SBM ataupun bungkil kedelai dengan komposisi yang tetap sama. Tetapi pernah juga kami mengalami kesulitan dalam hal penyediaan pakan penambah protein seperti bungkil kedelai, bungkil kopra, dan lain-lain. Hal yang kami lakukan pada waktu itu adalah merubah komposisi pakan kami dengan menambahkan pur pakan ayam. Dengan komposisi onggok 18 kg, kulit singkong 8 kg, jenjet jagung 8 kg, bungkil sawit 3 kg, pur ayam 3 kg. Dengan komposisi ini, pada waktu itu kami amati tidak adanya perubahan signifikan pada ternak milik kami sampai terlewatnya masa musim kemarau, dan setelah itu komposisi pakan kembali kami rubah seperti biasanya. Mungkin para peternak bertanya, mengapa kami tidak melakukan fermentasi ataupun silase pakan hijauan di kandang milik kami? Hal itu tidak kami lakukan dikarenakan dalam pembuatan pakan fermentasi, peralatan yang digunakan seperti drum dan lain-lain ataupun probiotik dan bahan-bahan pakan lainnya, setelah kami kalkulasikan, akan mendapatkan harga yang lebih mahal dari penyiapan pakan yang biasa kami lakukan saat musim kemarau. Makanya kami tidak melakukan fermentasi ataupun silase untuk menghadapi masa kemarau. Mengingat usaha yang kami lakukan adalah usaha breeding kambing pedaging. Tetapi analisa kami mungkin akan berbeda dengan peternak yang menggeluti usaha pengemukan kambing ataupun lainnya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya berpesan kepada peternak pemula. Dalam hal menghadapi musim kemarau, yang pertama, jangan panik dan selalu berpikir realistis. Yang kedua, pelajari dan amati ketersediaan pakan hijauan dan pakan penunjang pembuatan pakan ransum di daerah sekitaran ternak Anda. Dan yang ketiga, persiapkan sedini mungkin untuk menghadapi masa kemarau dengan cara-cara yang praktis dan mengacu kepada komposisi pakan yang tepat dan murah. Dikarenakan Anda adalah seorang peternak breeding kambing pedaging. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam breeding Nusantara.